tes. Oke, selamat sore mau maghrib ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi ya untuk si BGP. Sekarang kita bakal ke aggregation ya teman-teman. Aggregators atau aggregation ya. Saya cek dulu ya. Routing BGP. Oh, aggregators teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan meringkas tabel routing ya, sama seperti di OSPF kemarin teman-teman. Yang mana OSPF kemarin itu kan sebutannya OSPF summarization ya, yang mana itu meringkas tabel juga teman-teman. Nah, mungkin langsung saja ya, untuk topologinya masih seperti kemarin teman-teman. Kliennya pun juga sama ya, cuma ini 30 nggak ada nih, kita hapus dulu ya. Oke teman-teman, nah kali ini saya akan contohkan di router R4B ya, dan perubahannya bakal kita lihat di R3B teman-teman, atau R3B ya. Nah, mungkin langsung saja kita mulai ke R4B teman-teman. Ini bekas saya hapus dulu. Ini juga saya hapus dulu teman-teman untuk filter yang sebelumnya saya bikin ya. Nah, ini saya hapusin semua aja dulu biar kita bikin dari awal ya. Nah, untuk melakukan tabel ringkasannya teman-teman cukup pergi ke bagian BGP ya, routing BGP, terus ke aggregates teman-teman. Nah, di sini teman-teman pilih instance-nya ya, kalau saya default nih. Nah, untuk ini teman-teman ada beberapa opsi nih nanti ya. Mungkin saya sedikit bantu jelasannya yang senangkap saya. Di sini ada prefix, jadi teman-teman bakal menggunakan prefix ini untuk mengiklankan semua prefix ini ya teman-teman nih, yang kita bikin ini ya. Jadi nanti jalur di sini aja teman-teman, tabel routingnya diringkas ya jadi satu teman-teman, seperti video OSPF summarization. Nah, untuk itu kita bakal buka Google lagi ya, karena ini perhitungannya sudah kelas B ya, agak ribet teman-teman. Kita router summary calculation ya. Kita kembali ke situs kemarin yang CLIP nih teman-teman. Nah, kita hapus, kita ganti ya, klien kita itu 1.0/24. Oh, nggak pakai slash ya di sini, lupa. Oke teman-teman, kita cek di sini lagi, kita kopas ya. Kita kopas ya. Ini kita kopas juga, kita ubah. Ini 2, 3 ya. Ini sama seperti yang di topologi ya teman-teman nih. Kita cek juga di routing R4B apakah memang ada ya. Betul ya, sampai 1, 2, 3 ya. Nah, di sini kita bakal meringkas tabel ya teman-teman. Kita menggunakan ini ya, router summarization calculator. Nah, kita akan ambil ininya teman-teman, prefixnya ya. Jadi ini nanti hasil dari traffic ini yang tersedia masuk yang mana aja katanya, yaitu di ini ya, 1, 2, dan 3 teman-teman. Sebenarnya lebih ya ini, cuma dia, coba kita isi juga nih. Sebenarnya dia lebih itu ya. Oh, nggak bener aja. Sorry teman-teman. Betul ya, pakai 22. Nah, mungkin langsung aja ya kita lakukan ringkas. Teman-teman cukup isi di sini aja. Sesuaikan dengan yang di sini teman-teman. Sesuai anjurannya ya. Dia pakai /22. Nah, mungkin kita apply aja dulu. Ini kita matikan teman-teman. Kita akan lihat perubahannya ya. Nah, ini udah jalan teman-teman. Kita bakal cek di Ini kita hapus dulu ya kalkulatornya karena sudah nggak pakai teman-teman. Nah, di sini kita bakal cek ya di R3B untuk tabel routingnya nih, apakah si aggregatesnya itu udah muncul teman-teman. Kita cek ya, apakah dia udah muncul. DB, mana DB? Belum muncul ya, coba kita cek lagi di sini R4B. Oh, summary only-nya matikan dulu. Oh iya, lupa ya teman-teman, karena punya saya ini kebacanya IGP ya, jadi kita akan pakai IBGP teman-teman. Kalian bisa cek di sini ya. Nah, ini teman-teman originnya ya. Kita akan samakan aja teman-teman. Nah, ini udah muncul ya, sudah prefix yang terhitung tuh ada 3 teman-teman. Kita bakal cek ya di R3B teman-teman, apakah dia udah muncul nih. Kita cek lagi dan dia udah muncul ya teman-teman nih. Nah, ini adalah hasil ringkasan dari IP 1, 2, dan 3 teman-teman. Nah, mungkin kita bakal sedikit mengotak-atik ya untuk isinya teman-teman. Di sini ada summary only ya. Ini nantinya kalau teman-teman nyalain, maka tabel-tabel yang
tabel routing yang 1, 2, 3 ini kan masih ada teman-teman nih. Itu bakal hilang ya, karena dia akan jalurnya diambil oleh si 192.168.0.0.22 ya teman-teman. Maka dia akan jalur di sini. Jadi tabel routingnya itu bakal diringkas sama seperti yang OSPF Sumari teman-teman. Nah, kita coba dulu ya. Kita cek apakah dia hilang. Nah, dia udah hilang ya teman-teman. Jadi jalur utamanya itu bakal di 192.168.00/22 ya. Teman-teman bisa coba ping. Ini masih bisa ke kliennya ya. Nah, ini masih bisa teman-teman ke terakhir deh. 2.1 ya, karena kelamaan kalau panjang. Nah, oke, udah bisa teman-teman. Jadi dia jalur sini ya. Jalur si ini teman-teman. 22 ya. Nah, sekarang kita bakal coba untuk menambahkan aturan ya. Jadi kita nggak pakai Sumari ini teman-teman. Kita bakal menggunakan surface dan juga advertising ya untuk atribut ini, karena videonya belum ya untuk atribut. Jadi mungkin nanti kita bakal kembali lagi ke sini mungkin ya, sekedar cameo gitu di video lainnya untuk membahas atribut ya, karena next video itu kita bakal atribut ya. Nah, di sini kita matikan dulu teman-teman Sumarinya ya. Jadi ini kliennya udah muncul. Nah, udah muncul ya 1, 2, 3 nih teman-teman. Kita bakal pakai filter aja teman-teman. Di sini kita akan bikin filter ya. Kita kasih nama 1, 2 ACC 3 blok gitu ya. Jadi kita bakal ini nggak ya, kita atur teman-teman untuk prefix yang keluar dan masuknya. Ini mirip sama kita menggunakan prefix ya, karena kita pakai prefix ini teman-teman untuk tabel routingnya, seperti di video cara kita mengatur trafficnya ya, mengatur prefix teman-teman. Nah, di sini kita bakal isi aja IP-nya teman-teman yang pengen teman-teman mau gitu. Saya akan kasih slash karena ini niatnya 1, 2, 3 ACC ya. Maka kita bakal accept aja teman-teman. Terus kita bikin lagi ya. Nah, ini teman-teman bisa sama ya nih namanya. Jadi dia bisa satu nama itu mirip seperti MAC routing ya teman-teman, atau MAC connection di firewall. Jadi nama satu chain itu bisa diisi oleh banyak aturan teman-teman. Nah, di sini kita bakal coba 2 ya. Ini masih ACC. Terus kita copy lagi. Nah, ini yang di blok ya. Kita discard aja, kita buang. Kita ganti 3 teman-teman. Oke, ini udah teman-teman. Ini kita apply dulu ya. Kita udah bikin aturannya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal ini namanya apa? Mencoba ini ya, kita akan menggunakan surface. Surface ini biasanya dipakai untuk menyembunyikan teman-teman atau membuang ya. Nah, kita masukin aja ini karena di dalam sini sudah ada ini ya teman-teman, sudah ada dibuang nih tabel routingnya. Nah, ini ya, ini kita discard teman-teman. Jadi kita pakai ya ini. Nah, untuk advertising ini yang mengiklankannya ya. Karena di sini udah ada juga aturannya, kita pakai yang sama ini aja teman-teman, pakai yang ada ya. Karena di sini ACC ya nih. Nah, 1, 2, 3 ini ACC teman-teman. Langsung aja kita ke sini lagi. Nah, kita apply aja teman-teman. Nah, sekarang kita harusnya udah bisa nih ngontrol, harusnya si 3 itu nggak muncul teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, si 3 itu nggak muncul teman-teman. Karena si 3 itu kita blokir ya. Kita nggak mau iklankan si 3-nya itu teman-teman. Tapi ini tetap kita coba ya, apakah dia bisa ngeping. Harusnya masih bisa ya. 1 masih bisa ya, cuma jalurnya itu diringkas ya, dia masuk ke dalam si ini teman-teman yang 22 ya. Sedangkan ini kita bikin jalur yang baru teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya, karena si aggregates ini lumayan simpel teman-teman, cuma mengatur traffic aja ya, keluar masuk, yang mana di surface ini untuk traffic yang disembunyikan, advertising ini traffic yang keluar. Terus di sini kalau teman-teman mau bikin si ininya ya, aggregatesnya, teman-teman tinggal isi prefixnya aja teman-teman, otomatis nanti diiklankan di sisi router satunya ya, yang nge-peer teman-teman lainnya. Jadi dia bisa jalur, teman-teman bisa pilih jalurnya ya. Kalau teman-teman pakainya yang ini tadi kan ya, ini satu jalur, dia itu pakai mana ya, aduh kehapus lagi. Kita kembali ke web tadi ya, ternyata masih kepake teman-teman. Router Sumari kalkulator. Nah, ini kita hapus. Dia bakal numpang di network ini teman-teman.
Aduh, hapus. Nah, 1.0 ya. Sini juga. Saya kopas aja teman-teman. Ya. Dia bakal pakai jalur ini teman-teman. Kalau teman-teman belajar si IP address ya teman-teman. Kan di IP address itu ada network, terus ada broadcast dan juga range-nya teman-teman. Karena dia ngikut dari si 22 ya. Kita ubah dulu dikit. Aduh. Ini nih. Nah, maka dia bakal ikut perhitungan dari sini teman-teman, karena broadcast ya yang menyampaikan ke sisi range-nya teman-teman. Maka dia bakal melewatin banyak ini ya, banyak client kalau dipakai si ini teman-teman, pakai aggregates-nya ya, menggabung. Nah, lebih enak itu kita pisahkan lagi jalurnya biar dia nggak ngikut jalur si aggregates teman-teman. Jadi sehingga harusnya itu dia lebih cepat ya teman-teman untuk sampainya ya, karena si BGP ini kan dia lewat sini dulu. Kalau kita nggak pakai surprise dan ini tadi teman-teman, pakai suppress dan advertising ya, jadi advertising yang bikin dia keluar nih teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Mungkin kita kembalikan lagi sedikit ya ke tadi itu, kita ke R4B lagi, kembali ke sini ya. Ini sudah tadi summary only ini untuk menggabung ya teman-teman. Ini hilang nanti semua karena di summary ini aturannya lebih tinggi ya. Coba kita cek. Nah, ini masih loading. Nah ya, karena si summary ini sudah seperti namanya ya, summary, dia udah meringkasin teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau pakai summary ya, teman-teman bisa setting nih pakai seperti saya ya. Teman-teman manual yang aturnya, bikin dulu si role-nya teman-teman, bikin filter ya. Teman-teman bisa bikin nih, terserah teman-teman macam-macam ya. Nah, mungkin itu saja ya si suppress filter ini untuk menghilangkan atau menyembunyikan, sedangkan si advertising ini untuk menyebarkan teman-teman, seperti namanya ya, menyebar. Ini iklan, ini di surprise ya, ditekan gitu, disembunyikan. Nah, mungkin itu saja teman-teman, bagaimana cerita melakukan meringkas ya, mungkin meringkas tabel routing dan memanipulasi tabel routing ya, tabel prefixnya teman-teman di Microtik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman.